Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab sesungguhnya Dia baik dalam hidup ini. Kita boleh berkumpul di rumah gereja yang kudus ini. Bahkan mungkin yang lain masih dalam perjalanan teristimewa. Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Ibadah kita pada hari ini kita akan segera mulaikan, dan karena itu izinkan saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Pelayan Khusus yang ada mengucapkan selamat datang kepada kita sekalian. Selamat kita beribadah. Ibadah kita pada hari ini akan dilayani langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Pandapaat MTH, dan di bawah tema Roh Kudus yang mengubahkan, kami mengajak jemaat untuk berdiri. Kita nyanyikan Roh Kudus Kau hadir di sini dan apa-apa seterusnya. Kita tahbiskan ibadah ini, ibadah hari Pentakosta ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Amin. Selamat hari Pentakosta, saudara-saudara, Roh Kudus telah turun. Haleluya. Selamat hari Pentakosta, saudara. Roh Kudus telah turun ke atas manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Nats pembimbing dari kitab Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perlu
kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bersukacita kami dan bergembira umat Tuhan yang boleh bersekutu di hari Minggu yang mulia ini. Dan kami boleh merayakan hari Pentakosta. Anugerah Tuhan melimpah dan kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dan menyesali bahwa sesungguhnya ketika Roh Kudus-Mu turun dan diam di hati kami, ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, karena kami tidak mampu dan tak dapat menguasai diri kami untuk dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, menyatakan iman kami, menyaksikan kebenaran, dan kami mampu untuk menghadirkan diri kami sebagai umat Tuhan yang berkemenangan. Di hadapan-Mu Tuhan, kami merendahkan hati dan diri kami, memohon belas kasihan Tuhan, sehingga Roh-Mu yang kudus selalu memenuhi kehidupan kami dan menguasai kehidupan kami, dan kami tertuntun terberkati oleh penyertaan Tuhan yang sempurna. Itulah iman kami dan kesaksian kami, bermohon kepada-Mu ya Tuhan, agar kami terus diubahkan oleh kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Kisah pasal 2 ayat 38b sampai 39 berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Untuk hidup menurut roh. Dengarkanlah hukum Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan,
roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu supaya kita ulangi dari ayat 20. Penyembahan berala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan percerderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam persekutuan kita di pagi hari ini kita akan melaksanakan pelayanan baptisan anak, dan oleh karena itu saat ini kita masuk dalam pengajaran baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud dengan segala bangsa bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban
dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan Gereja Reformasi termasuk GEMIM diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayangkan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa, dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Bermohon kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan saja yang akan menumpangkan tangan atas anak kekasih Dwight Matias Vicencio Joy untuk menerima pelayanan sakramen baptisan kudus saat ini. Menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja Tuhan untuk melaksanakan pelayanan sakramen baptisan. Hanya di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Dipersilakan kepada pelayan khusus untuk membacakan nama anak, orang tua, dan calon orang tua baptisan. Nama-nama yang kami akan bacakan mohon boleh tampil ke depan. Nama anak Dwight Matias Vicencio Yu. Tempat tanggal lahir Manado 22 Mei 2020. Nama orang tua kandung Ivan Yu, sarjana ekonomi. Ibu Yulianti Stella Lengkong, SEMM. Nama saksi-saksi baptisan Valencia Gracia Tilaar, SHMM. Yulianti Yakob, SH. Monica Ratu Radang, SPI. Valianti Gracia Pusung, SE.
Anastasia Salindeho, SE. Cika Kalesaran, SE. Stefano Melki Siwu, SE. Marcela Jubileum Tumiba, SE. Christian Lapian, Cindy Mangulu, SPD. Melissa Yanet Peyo, SST. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara-saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban saudara-saudara? Tuhan mendengar dan memberkati jawaban saudara-saudara. Dewak Madias Vicencio Cho, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mama Ani dan Papa Ani. Pelsus kolom 2.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sukacita kami dalam perayaan Hari Pentakosta di hari Minggu ini. Memohon kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan lagi kami memahami dan mengerti setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya, sehingga kami berlaku hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kami, melakukan kehendak Tuhan, bahkan kehidupan kami yang terus dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus firman kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita sekalian di saat ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul Pentakosta. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh-roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani, Pentakosta berarti hari yang ke-50.
Hari ini memang terjadi 50 hari setelah Paskah, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pentakosta dikenal sebagai hari turunnya Roh Kudus. Dan hari ini kita memperingatinya hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta adalah salah satu dari 3 hari raya besar yang dirayakan oleh orang Yahudi. Selain Paskah dan Tabernakel atau yang kita kenal hari raya Pondok Daun atau pengucapan syukur. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, diceritakan dalam bacaan kita firman Tuhan, para murid dan semua orang percaya sedang berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi tiupan angin keras di sekeliling mereka dan terlihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada setiap orang yang ada di sana. Itulah Roh Kudus yang menguasai mereka dan yang memampukan mereka berkata-kata dalam pelbagai bahasa lain. Di tengah kebingungan, orang banyak mendengar penjelasan dalam bahasa mereka yang disampaikan oleh para rasul. Mereka mengetahui bahwa rasul-rasul itu orang-orang Galilea yang tidak pernah belajar bahasa asing. Tetapi bagaimana mereka mampu berbicara dalam pelbagai bahasa yang berbeda? Semua yang disampaikan para rasul itu menceritakan satu hal yang sama, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa sesungguhnya Roh Kudus itu? Pertama, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Perwujudan nyatanya dari kehadiran dan kegiatan Allah yang terus-menerus di dalam dunia dan di antara manusia. Allah adalah Allah Maha Pencipta yang agung dan di atas semuanya. Tetapi Allah adalah juga Allah Maha Penyelamat yang dalam solidaritasnya yang penuh berkenan ada di samping kita. Akhirnya Allah juga adalah Allah penolong yang menyertai dan menguatkan manusia dari dalam. Tidak hanya menuntun dari samping, tetapi juga mendukung dari dalam. Allah yang menopang dari dalam itu adalah Roh Kudus. Ia bekerja melalui seluruh kedirian kita. Jadi salahlah orang beranggapan bahwa orang dikuasai Roh Kudus itu mesti mematikan akal dan perasaannya. Sebab Roh Kudus malah justru ingin memanfaatkannya. Yang kedua, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk memberi kehidupan. Bukan saja memberi kehidupan, Roh Kudus adalah kehidupan itu sendiri. Allah mula-mula membentuk manusia dari debu tanah. Tapi debu tanah saja belum manusia, bukan manusia, baru bentuk, belum isi. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tanpa roh Allah, manusia hanya bentuk tanpa isi. Tanpa roh Allah, manusia cuma debu tanah, rawan, ringkih, dan hina, bukan manusia. Jadi salahlah orang yang beranggapan bahwa fungsi utama Roh Kudus adalah membuat manusia berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Fungsi utama Roh Kudus adalah untuk menjadi manusia yang pada dirinya ringkih, lemah dan mudah pecah menjadi benar-benar manusia. Penuh vitalitas dan kehidupan, penuh semangat dan gairah. Untuk apa? Untuk mampu berfungsi sebagaimana manusia. Yang ketiga, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk memberi penjelasan. Menjelaskan yang tidak jelas. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka orang-orang dari beraneka ragam tempat dan asal dan kebangsaan mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi salahlah orang yang beranggapan bahwa fungsi utama Roh Kudus adalah menciptakan bahasa sendiri yang tidak dapat dimengerti. Sebaliknya, fungsi utama Roh Kudus
membuat apa yang tidak dimengerti kini dimengerti oleh semua orang dan setiap orang. Dan yang keempat, Roh Kudus adalah Allah yang bekerja di dalam kita untuk membebaskan manusia dari penjara-penjara dosa. Roh Kudus membuat manusia menyadari perbuatan dosa dan kesalahannya, lalu kemudian menyadarinya. Jika ada orang yang mengatakan atau mengklaim bahwa ia dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia harus membuktikan itu. Ia harus membuktikan melalui buah-buah yang dihasilkannya, melalui tutur katanya, melalui sikap hidupnya. Mengenai buah-buah roh, Alkitab berbicara dengan jelas mengenai ini dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan kalau kita mengenal Allah dengan akrab, dengan baik, maka kita dapat membedakan mana dari Allah dan mana yang bukan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita benar-benar percaya bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan sendiri, bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah, maka Roh Kudus itulah yang harus menguasai kehidupan kita. Bukan kita yang mengatur Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang mengatur kita. Bukan Roh Kudus yang memenuhi kehendak dan keinginan kita, tetapi kitalah yang harus menaati apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kekuatan Roh Kudus mengubah hati kita yang keras menjadi lembut, hati tertutup menjadi terbuka untuk menerima Injil, membuat semakin banyak orang menerima dan mendengar kabar yang baik, kabar selamat yang dari Tuhan. Apakah Roh Kudus menguasai kehidupan kita? Ini juga tentu menjadi tanggung jawab iman sebagai gereja, kita sebagai orang tua baptisan, tetapi juga sebagai orang dewasa dalam kehidupan anak-anak kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh, kita yakin anak-anak kita juga pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, diundang berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sama, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam persekutuan yang beribadah di pagi hari ini juga, keluarga Langkai Eksan membawa anak mereka untuk pertama kalinya
beribadah bersama dengan kita jemaat Tuhan di rumah gereja Adi Klarin Eunike Langkai. Diundang untuk mengambil tempat di depan. Jika ada pelayan khusus dari kolom 10 diundang untuk mendampingi, kalau tidak ada diundang badan pekerja. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, bersama dengan keluarga Langkai Eksan, untuk pertama kalinya mereka membawa anak kekasih Klarin Eunike Langkai beribadah di rumah gereja bersama dengan persekutuan jemaat Tuhan. Terima kasih, inilah waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan untuk boleh bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, diberkatilah kehidupan anak kekasih Klarin Eunike Langkai dalam pertumbuhan imannya, sehat dan kuat, jasmani dan rohani, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati masa depannya ada bersama dengan Tuhan. Memberkati bersama orang tua keluarga Langkai Eksan dalam tanggung jawab iman, dalam pendidikan iman bagi anak kekasih. Diberkati dalam segenap kehidupan keluarga Langkai Eksan, menjadi keluarga Allah yang diberkati untuk selama-lamanya. Bermohon kami dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita menyanyi NKB nomor 100 ayat 1 sampai dengan 3. Menyertai
Jemaat dimohon berdiri. Kita berdoa. Allah Bapa, Gembala kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami telah membawa dan mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menjadi ungkapan syukur bagi-Mu ya Tuhan, atas segala berkat yang selalu Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita ikuti warta jemaat untuk hari ini, hari Minggu 23 Mei 2021, jadwal pelayanan ibadah Minggu 30 Mei 2001 pada hari raya Pentakosta, ibadah subuh jam 5.30, Kadim Saudara Natania Kaisang, petugas kolom 8, kolom yang beribadah kolom 7 sampai kolom 12. Ibadah pagi jam 7.30, Kadim Saudara Kaisar Lapian, petugas ibadah kolom 14, kolom yang hadir beribadah kolom 13 sampai 17. Berikutnya ibadah siang jam 9.30, Kadim Saudara Noldi Turang, petugas ibadah kolom 2, kolom yang beribadah kolom 1 sampai dengan kolom 6. Jadwal ibadah kolom 1 hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, tempat keluarga Wenas Mandulangi. Kolom 2 pada hari Rabu, tempat keluarga Ibu Irene Rumondor. Kolom 3 sesuai dengan informasi dari pelayan yang ada di kolom 3. Kolom 4 pada keluarga Makaleu Sondak. Kolom 5 pada keluarga Sondak Pangerapan. Kolom 6 pada keluarga Kayuwatu Roti. Kolom 7 pada keluarga Sumakul Senduk. Kolom 8 pada keluarga Sundana Karhur. Kolom 9 sesuai dengan penyampaian informasi dari majelis di kolom 9. Berikutnya kolom 10 pada keluarga Tamangkel Makatipu. Kolom 11 pada keluarga Watung Kawengian. Kolom 12 pada keluarga Warau Pitoi. Kolom 13 pada keluarga Polii Abidulu. Kolom 14 pada keluarga Ratak Kunondo. Kolom 15 pada keluarga Ibu Endang Kumaryati. Kolom 16 pada keluarga Lasehe Berhimpon. Kolom 17 pada keluarga Bapak Tommy Tuwong Kasih. Berikutnya kami membacakan pengumuman untuk nikah, dan apabila yang namanya kami sebutkan untuk pelaksanaan pemberkatan nikah diundang untuk berdiri.
Pada hari ini tanggal Jumat 21 Mei 2021 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 jam 13 Wita, tempat Gemim Karisma Buha bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Paul Stevi, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Pandu Lingkungan 6, dahulu belum pernah kawin, anak laki-laki dari Nonce Simon Baura, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kelurahan Teluk Air, RT 004 RW 001, dan Yeri Sarayar, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Kelurahan Pandu Lingkungan 6, dan Tirsa Children Pio, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Desa Suukur 2 Jaga 3, dahulu belum pernah kawin, anak perempuan dari Frankie Pio, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Suluun 2 Jaga 3, dan Desi Igir, umur 50 tahun, agama Kristen, tempat kediaman Desa Suluun 2 Jaga 3. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sudah tertanda dan cap Ulysses Devi Oklers SH. Berikutnya ucapan syukur kita bersama, di mana karena kasih dan kemurahan Tuhan, pelayanan ibadah ini boleh terlaksana dengan baik, dan karena itu atas nama Badan Pekerja pelayan khusus yang ada mengucapkan banyak selamat kepada keluarga yang baru saja membawa anak untuk dibaptis, dan juga keluarga yang baru pertama kali membawa anak buah cinta kasih ke rumah gereja ini untuk dituntun hidupnya dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Sekali lagi banyak selamat untuk kedua keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih atas nama Badan Pekerja dan Pelayan Khusus yang ada kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Ruth Pandapaat MTH, yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk kita bersama di hari ini. Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Terima kasih pula kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Terima kasih untuk kantoria, prokantor, pemain keyboard, petugas LCD, kostor Panji Yosua, tim multimedia, dan kolom 7 yang bertugas, serta kolom-kolom yang sudah terjadwal untuk hadir saat ini, kolom 7 sampai dengan kolom 12, dan jemaat
yang boleh hadir di tempat ini. Barangkali ada yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan banyak terima kasih. Kita punya keyakinan bersama bahwa persekutuan kita di saat ini tidak sia-sia, tetapi indah bersama Tuhan. Terima kasih. Demikianlah warta jemaat pada saat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam doa umum. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersekutu beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Terima kasih karena di dalamnya kami boleh memuji memuliakan Tuhan, dan kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan selalu menguasai kehidupan kami. Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Kami tertuntun, kami terberkati oleh Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah kehidupan ini selalu menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan memberkati persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha. Dalam kerja pelayanannya, kami bersama-sama membangun persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, oleh karena kami semua tertuntun dan terberkati oleh Roh-Mu yang kudus. Diberkati Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Teddy Tiwang sebagai Ketua Badan Pekerja, bersama dengan seluruh anggota Badan Pekerja, Komisi BIPRA, Komisi Kerja, BPPJ, Fungsional Lansia, Penasehat Jemaat, Panji Yosua Panitia, Tim Multimedia, Pegawai Gereja, Kostor, Pelayan Khusus Syamas dan Penatua kolom 1 sampai kolom 17. Kami diberkati oleh Tuhan dalam tanggung jawab kami membangun persekutuan jemaat, membangun persekutuan gereja Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh anggota jemaat kolom 1 sampai kolom 17, mulai dari anak sekolah minggu sampai lanjut usia, dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Tuhan yang akan selalu memberkati di setiap pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami, harapan dan kerinduan, bahkan masa depan kami. Tuhan juga memberkati kami ada dalam berbagai tantangan, masalah, dalam pergumulan. Tuhan yang selalu menolong kami dan memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena penderitaan sakit. Bapak Christopher Mamuko, Oma Korianis, Bapak Ian Rumambi, Bapak Lukas Kanaitan, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, orang tua dari keluarga Rumengan Hasani, Bapak Yosis Parauba, orang tua keluarga Tempo Misa Parauba, Bapak John Polar, orang tua keluarga Kaulusan Polar, Bapak Tommy Paulus, Bapak Wanda Koago, Bapak Dongker Ume, Bapak Limen, Bapak Romnus Yakobs, Ibu Yulin Sasela Talumingan, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Saudara Adelaide Runtu, Bapak Daud Iring, Oma Stin Kalesaran, Ibu Neti Manugan, Ibu Agnes Esing Maitulung, Bapak John Yohanes, orang tua dari keluarga Rawung Lomboan, Bapak Celsius Manumpil, orang tua dari keluarga Tumiwa Ngalo, Ibu Meike Sondak, orang tua keluarga Takehindangan Lengkei, Bapak Penatua Fani Londa, Agnes Tahulending, Ibu Stin Sumampo, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Oma Baptis Papenta, Ibu Yuliana Muaya, orang tua dari Bapak Novi Sariowan, Oma Gerits Tintene, Bapak Ferdi Hartian Edon Lida, Bapak Hendrik Solang, orang tua keluarga Kapuk Solang, dan orang tua dari keluarga Worotikan Sumarau. Tuhan mengasihi saudara-saudara kami, Tuhan yang menyembuhkan mereka dari setiap penderitaan sakit yang dialami dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Semua yang diupayakan diberkati oleh Tuhan, yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan semua penderitaan sakit yang dialami oleh saudara-saudara kami. Teristimewa Tuhan berikan kuat iman, selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang bersyukur merayakan hari ulang tahun
baik lahiran maupun pernikahan, lewat sampul-sampul syukur yang sudah dipersembahkan. Sampul syukur dari keluarga Manugan Ong, NN Kolom 5, Mentari Sumakul, keluarga Langkai Kaunang, keluarga Lugimin Tumakaka, keluarga Sarongon Lincewas, keluarga Darungo Damal, Anita Manopo, NN Kolom 9, Tommy Tubongkasi, NN Kolom 1, keluarga Baura Sarayar, keluarga Rain Tumpua, keluarga Awan Timporo, keluarga Kaisang Pandey, keluarga Tamengkel Makatipu, keluarga Sonda Ompi, dan keluarga Korompis Kaseke. Bapak Tommy Tumbong Kasih. Sampul perpuluhan NN Kolom 2, keluarga Rimbing Lantang, NN Kolom 2, keluarga Koago dan Narti, keluarga Oro Runtuwaro, NN Kolom 8, keluarga Golung Bermula, keluarga Susan Kolom 7, Dewi Tumewu, Christian Waro, keluarga Oro Rugian, Ibu Elvira Kumenit. Sampul hari ulang tahun pribadi Ibu Karla Sengke, Ibu Sofli Rompas, Quinsa Runtuwaro, Bapak Andre Oro, Ibu Susanna Kalangi, NN, Rocky Andreo Mamuko, NN Kolom 9, Excel Nathanael Cornel Sendo, dan Huruwati Manengke. Sampul hari ulang tahun pernikahan keluarga Tumiwa Ngalo, keluarga Manengke Tabolong, dan keluarga Gumolung Sualang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami bersyukur merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, dan Tuhan memberkati sampul-sampul syukur yang sudah dipersembahkan. Ada berkat umur panjang, berkat kekuatan, kesehatan, dan sukacita menikmati lagi tahun-tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati Sulawesi Utara, memberkati kota Manado, bahkan upaya pemerintah, gereja, TNI Polri, tim medis, relawan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kami semua selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan. Kami yakin semua ini akan berlalu dan pertolongan Tuhan menjadi bagian bagi kami semua. Di sepanjang minggu berjalan ini dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah, baik di kolom maupun di tingkat jemaat, bahkan dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Jemaat Gemim Karisma Buka, diberkati oleh Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan di sepanjang minggu berjalan ini dalam semua aktivitas kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga. Lewat keluarga Ibu Stella Lengkong boleh membawa anak kekasih dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Tuhan memberkati keluarga, memberkati anak kekasih Dwight Madias Vicencio Cho menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan dalam kehidupan keluarga. Memberkati orang tua baptisan yang turut mengambil bagian dalam pendidikan iman, bertanggung jawab penuh untuk anak kekasih. Terima kasih Bapa di surga, kami yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan yang beribadah kolom 7 sebagai penyelenggara, diberkati oleh Tuhan seluruh jemaat kolom 7, pelayan khusus Bapak Januar Hermanus Kindangen dan Bapak Penatua Rizal Katanggung. Tuhan memberkati bersama dengan prokantor kantoria, pemain musik, tim multimedia, operator LCD, kostor, badan pekerja. Kami sukacita selalu melayani Tuhan. Inilah kami yang bersyukur dan bermohon hanya di dalam nama Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Saudara-saudara, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami. Ketika di saat ini kami boleh beribadah, merayakan hari Pentakosta, kami boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami bersyukur Engkau memberkati kami di minggu hari ini, dan kami terus berdoa dan bermohon kepada-Mu Tuhan. Berkatilah hamba pelayan-Mu Ibu Pendeta Ruth Pandapaat, Magister Teologi, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami di siang hari ini. Dalam tugas kerja pelayanan, diberkati bersama dengan keluarga. Diberkati kami semua Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam kepelayanan di saat ini. Diberkati jemaat-Mu Tuhan, setelah selesai beribadah akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Inilah kami yang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga akan terus menjadi bagian kehidupan kami di sepanjang minggu berjalan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat Pentakosta. Kita bersaat teduh. Thank you.